Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin At-tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhihi wa furu'ihi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baiti ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'i man tabi'ana wa jami'il arwah bihadil majlis wa ghairahum wa jami'il al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, hadis saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, qala Rasulullah, dawuh sapa Kanjeng Nabi, rupane dawuh innallaha ta'ala, sak temene Allah Ta'ala iku thayyibun, zat kang bagus, layak balu kang ora nrimo sapa Allah illa thayyiban, kejaba perkara kang bagus. Hadis diceritakan dari Abi Hurairah. Hadis ini hadis yang ke-10, bahwasanya Rasulullah bersabda, isine sabdane Rasulullah, sesungguhnya Allah itu maha baik. Enggak ada Allah itu maha jelek, maha penyiksa, maha yang terjadi tidak enak-enak itu. Tapi mengapa terjadi maha menyiksa? Itu ada kronologinya. Layak balu illa thayyiban, beliau tidak akan menerima sesuatu kecuali sesuatu yang baik. Artinya nyapo? Apa artinya? Gini, baik itu ada pandangan manusia, ada baik pandangan Allah. Baik pandangan manusia kadang tidak baik pandangan Allah. Buruk pandangan manusia kadang juga tidak buruk pandangan Allah. Begitu sebaliknya. Pandangan manusia baik. Apa itu baik? Ya menurut pandangan manusia baik.
Tapi belum tentu itu pandangan Allah itu baik. Hadis ini yang sering diceritakan pandangan manusia ini. Kebanyakan pandangan manusia. Padahal jelas-jelas innallaha, tidak innan nasa, tidak. Mengapa mereka banyak yang mengartikan hadis ini pandangan manusia? Karena banyak manusia basirohnya itu buta terhadap Allah. Sudah jelas-jelas innallaha kok. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menerima sesuatu apapun kecuali yang baik-baik saja. Dari pandangan Allah. Wa inna ammarul mu'minina angin bestine sak temene Allah iku amaro merintahake sapa Allah al mu'minina ing pira-pira wong mukmin. Bima merintah dengan apa, bima kelawan opo amaro kang merintah bi kelawan masopo al mursalina piro-piro utusan Allah. Amaro kang merintah sopo Allah bihi kelawan ma al mursalina sopo al mursalina piro-piro utusannya Allah. Sesungguhnya Allah memerintahkan terhadap orang-orang mukmin sesuai apa yang pernah diperintahkan Allah terhadap Rasul. Faqala ta'ala ya ayyuhar rasulu kulu min thayyibat, wahai utusan-utusan Allah, kulu do mangano sira kabeh, kulu padha njeglaka sira kabeh min thayyibati saking pira-pira perkara kang bagus. Wis karepe hadis iki piye? Gusti Allah memerintahkan terhadap orang mukmin sesuai dengan apa yang telah beliau perintahkan terhadap utusannya. Apa? Merintahkan apa? Makalah berikutnya di sini kalau melihat dari dawuh Allah, kulu niku berarti makan. Makanlah kau sekalian dari beberapa makanan yang benar. Berarti thayyibat, makanan yang halal. Makanan yang halal. Sebelum masuk ke makanan, kita kembali kepada pandangan Allah. Mana yang dimaksud pandangan Allah itu baik, Bapak Ibu? Segala apapun tindakan amaliyah yang disertai ruhaniyahmu itu mentajalikan Allah. Segala perbuatan apapun yang disertai ruhaniyahmu itu zikir sirul asrar. Wis ini. Fungsi daripada zikir sirul asrar adalah mengarahkan wajahnya ruh terhadap wajah Allah. Di situ sudah dijelaskan di dalam doa iftitah.
Inni wajjahtu sak temene ingsun iku wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Sesungguhnya wajahku kuhadapkan wajahnya lilladzi adalah hidup zat fataras samawati wal ardo kang nguasai piro-piro langit wal ardi lan bumi. Fataras samawati wal ardo Bapak Ibu, maksudnya ardo itu jasmani, samawat adalah jagatnya ruhania. Saya ulangi, menghadapnya wajah ruh berarti ingsun, lilladzi marang hidup zat, fatara kang nguasai as-samawati wal ardo, piro-piro langit berarti ini jagatnya ruhaniyah batiniyah, wal ardo lan bumi yaitu jasmanimu. Gampangane ngomong, arahkanlah dirimu, ingsunmu makhluk ke ingsunnya Allah. Wis. Konteksnya anta budallaha ka'annaka taroh wa illam taroh yarahu. Maksudnya apa? Konteksnya iman di dalam hatimu bahwasanya apapun aktivitas yang terjadi pada dirimu, baik sholat maupun di luar sholat, sang penggerak itu adalah hidup, baik yang ada di jagatnya rohaniyah ataupun di jagatnya jasmaniyah. Ini cara sholat sesuai dengan Quran, bisa kau khusyuk ada di sini. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Arahkan wajahmu terhadap wajahnya Allah, hidup itu yang ada di dalam maupun di luar dirimu. Hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Condongkan, hanif, condongkan dengan ketauhidanmu, dengan pengesaanmu pada Allah. Jangan menjadi kau golongan orang yang menyekutukan Allah, jangan. Artinya dalam aktivitas sholat atau di luar sholat, jangan punya iman kalau selain Allah itu ada dan yang berada. Jangan. Saya ulangi, jangan ketika saat Anda sholat maupun luarnya sholat menganggap bahwasannya selain Allah itu ada dan yang berada. Jangan. Iman yang seperti ini musyrikin, golongan orang yang menyekutukan Allah. Kalau imanmu sudah di titik alladzi tadi, lilladzi tadi, maka semua apa yang ada
pada dirimu dan di luar dirimu, nyatanya lilladzi, nyatanya zat. Lah inilah pandangan Allah. Thayyibat ini maksudnya. La yakbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima segala perbuatan apapun yang terjadi pada dirimu jikalau ruhaniyahmu itu tidak mengarah pada Sang Yang Tunggal. Dan atau dalam ruhaniyahmu itu masih adanya selain Allah dan beradanya selain Allah. Jelas ya? Ini maksudnya hadis pandangan Allah thayyib atau bagus, dan maksud Allah tidak menerima apapun jikalau illa thayyiban, kecuali perkara yang baik di mata Allah. Yang kedua, faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu min thayyibat. Maksud Quran secara muhakamah di sini ada kaitannya dengan perkara yang dimakan. Thayyibat itu makanan yang dihalalkan miturut hukum syariat. Ini termasuk faktor proses pensucian rohaniyah, harus kita awali toharoh proses pensucian jasmani lewat makan apa yang kita makan. Mana yang diharamkan miturut syariah, menurut syariah jauhi. Ada makanan yang asal muasal memang haram, ada perkara makanan yang asalnya halal jadi haram. Contoh, asal hukum haram, kita makan babi, kita makan anjing, kita makan buaya. Mana hayawan yang bertaring, yang hidup dua alam, mana hayawan yang makanannya berkuku tajam, nerekam, atau bahasa nyaut, apa nyaut itu Pak? Nyambar, itu perkara yang diharamkan. Atau bertaring, bergigi taring, hindari. Ini perkara yang asalnya memang haram, apapun alasannya secara syar'i tetap haram. Contoh kucing saya sendiri. Saya ingu pelihara mulai kecil, anjing mulai kecil, babi mulai kecil, miturut syariat asal haram tetap haram. Asal halal tetapi menjadi haram. Apa ini? Asalnya halal. Apa? Contoh, kita makan makanan yang menurut syariat asalnya itu halal, ayam, bebek, dan lain sebagainya. Secara hukum itu halal, tapi oleh karena kita menyembelihnya itu tidak sesuai dengan syariat, kita cepit nolawang. Misalnya, ini akan menjadikan haram. Kita bicara syariat, halal asalnya haram, haram asalnya halal.
dan atau bukan milik kita, milik orang lain yang tidak ada syarat rukunnya halal, tidak kita penuhi. Syariat, kita ambil makanan tetangga kita tanpa bicara terlebih dahulu. Mengapa hal ini harus kita hindari Bapak Ibu secara hakikat? Karena ketika saat makanan yang kita makan itu masih ada hukum haram, maka ini nanti akan memuai menjadi darah, menjadi sumsum, menjadi apapun lah. Dan itu nanti akan masuk dalam satu gumpal daging, di mana hadis yang dulu Allah katakan, manakala segumpal daging itu baik, maka baiklah semuanya. Yang dimaksud daripada segumpal daging adalah hati. Ini secara dohiriyah. Tapi yang dimaksud hakikat, kulu minat thayyibat, wahai utusan-utusan Allah, makanlah makanan yang baik. Berarti ketika Anda makan ada kaitannya dengan af'al, tumindak, perilaku. Dikatakan baik di mata Allah, halal. Ruhaniyamu itu makrifat Allah. Wajahmu menghadap terhadap wajah lilladzi, hidup ketika saat makan itu. Sebab Anda bisa makan itu karena dilayani Allah. Bentuk Allah melayani, Allah selalu beserta dirimu. Beserta dirimu. Tangan bisa ngambil nasi, siapa yang melayani? Allah. Hidup lilladzi tadi. Bahkan sampak sudah dikunyah, Allah melayani dirimu, hidup itu di dalam kunyahan itu sampai masuk di dalam perut. Itu karena memang dilayani lilladzi. Maka arahkanlah wajah ruhaniyahmu terhadap wajahnya. Ini yang dimaksud menghadapkan, mengarahkan terhadap Allah minat thayyibat, dari perkara-perkara yang baik. Wa'malu, dan agaweo, berlakulah kamu sekalian solihan ing perbuatan kang bagus lah. Ini berarti syariat yo tinggu dipakai, hakikatnya juga disertakan di situ supaya bisa makrifat Allah. Kulu minat thayyibat waf'alu solihan wa'malu solihan. Jadikanlah syariat ini jadi hakikat untuk menuju makrifat pada Allah. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari sesuatu yang baik apa yang telah kuberikan padamu. Ini hati syariate dadekno hakikat di situ. Summa dzakara rajula yutilus safara as'ata, apa iku a'bara yamuddu yadaihi ila sama, ya Rabbi ya Rabbi. Kemudian Allah bersabda,
Ada seseorang yang dia itu dawul-dawul. Apa dawul-dawul itu, Pak? Itu loh, berserakan, berantakan, wajahnya yo berantakan. Dia kelihatannya itu menjalani perjalanan yang jauh. Menjalani perjalanan yang jauh. Lah, seseorang yang melakukan perjalanan dalam yang jauh dalam keadaan berantakan atau kumal ya, atau gimbal. Dan wajahnya itu rusuh kabeh, berdebu itu, berdebu. Gulu-gulu. Gulu-gulu. Kayak Upin Ipin, gulu-gulu. Dia memanjatkan satu doa pada Allah, ya Rabbi, gitu. Ya Tuhanku, minta sesuatu. Tetapi posisi dia, makanannya yang dimakan haram, bajunya yang dipakai itu haram, minumannya yang diminum itu haram, sesuatu yang dia bawa semuanya haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan bisa dikabulkan? Ini cara syariat. Artinya ketika kau berdoa pada Allah, Anda jangan gulu-gulu. Ya bajunya sing benar, semua yang dimakan benar dan lain sebagainya, itu miturut syariat. Tapi tidak disadari oleh orang-orang syariat tentang hadis ini, maksud hakikatnya pandangan Allah bagaimana? Cara hakikatnya. Artinya ini menyangkut masalah perilaku, karakter rohaniah, Pak. Perilaku atau karakter rohaniah kita, bukan jasmaniah kita. Bagaimana doa itu bisa dikabulkan oleh Allah? Lah wong rohaniahmu itu tidak sowan ing ngersane Allah. Lah rohaniahmu itu menghadapnya terhadap selain Allah. Ya enggak bisa. Sehingga miturut kitab Hikam, beliau dawuh, ijabai Allah itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan doamu. Pemberian Allah, ma razaqnakum, perkara apa yang telah diberikan Allah terhadapmu, itu tidak ada sama sekali hubungan dengan apa yang menjadikan doa pada dirimu. Tidak ada. Oleh karena kau banyak memandang dari sisi manusia, maka menuduh bahwasanya Allah telah memberikan, mengijabahi terhadap doamu. Enggak. Justru oleh karena kebutaan basiro kita lah tidak bisa memandang bahwasanya ma razaqnakum, olehnya Allah memberikan kau itu atas dasar rahmatnya, bukan dari doanya. Oleh karena basiroh mata hati kita buta pada Allah, akhirnya tidak tahu kalau itu dasarnya karena kasih sayang Gusti Allah. Bagaimana mungkin sah ya dikatakan itu pemberian
atas doa dari kita. Lah wong kita itu tidak pernah ketemu. Bagaimana sah barang yang kau ambil? Lah wong kau tidak pernah jawab menemui yang mempunyai barang. Enggak mungkin. Enggak sah. Ingat sejarahnya Bapak Imam Syafi'i, Pak. Bapak Imam Syafi'i ku satu hari dia itu mondok bertahun-tahun, Pak. Tetapi gak paham-paham. Pelajaran apa yang diberikan oleh sang guru gak paham. Udah dijelaskan gak paham. Suatu saat beliau itu agak putus asa. Meninggalkan surau atau pondok itu. Berjalanlah dia dari masuk hutan, keluar hutan, masuk hutan, keluar hutan. Ketika saat dalam hutan, salah satu hutan, di situ ada air, Pak. Ada air yang menetes, tidak menggerojok, tidak mengalir. Netes, tes, tes di atas batu. Terus dilihatlah batu itu ke bawah ternyata bolong, Pak. Lubang, ya lubang. Akal ngomong, air yang turun itu tidak terlalu deras, hanya netes kok bisa sampai batu sekeras ini, kok bisa lubang berlubang. Akhirnya kembali kepada keadaan dirinya. Udah gak penting fahamiku, gak penting. Yang penting istiqomah terus menerus. Sebab yang membikin kefahaman ruhaniyahnya itu adalah Allah. Jadi manut di situ, Pak. Akhirnya dia kembali lagi ke ustadznya, kiainya. Mohon maaf, semua apapun yang telah dia pamiti mang nang gurune njok sepuro balik maneh intine. Cara Nabi Musa mari nggawe kesalahan terhadap Nabi Khidir, kembali lagi. Jadi sam'an wa ta'atan. Urusan faham gak faham itu urusan Allah. Wis. Setelah beliau itu menerima beberapa ilmu dari gurunya, suatu saat dia itu melihat di sungai itu ada buah yang kintir. Apa kintir bahasa Indonesianya? Hanyut, ya, hanyut. Berhubung perut lapar, diambillah namanya buah ini. Dimakanlah karena lapar, dimakan. Setelah habis dia teringat pesan gurunya. Wahai ya talamidi, he muridku, nanti suatu saat apapun keadaanmu jangan pernah kau memakan makanan yang subhat, makanan yang masih dipertanyakan atas halal dan haramnya. Teringat, Pak. Ketika teringat, dia akan mencari hukum yang pasti yang asalnya subhat tadi untuk menjadi halal. Dicarilah arusnya itu dari atas. Karena buah itu tadi turunnya dari atas ke bawah. Gak mungkin turun itu dari bawah ke atas.
Akhirnya ketemulah Pak buah itu. Ketemulah pohonnya. Oh ini. Akhirnya tanya terhadap orang-orang yang lewat, tanya pada sekitar, ini yang memiliki tanah ini siapa? Akhirnya itu milik seseorang yang kaya raya. Kata seperti itu. Intinya beliau minta halalnya buah yang dimakan itu, kita taruh sajalah Pak apel gitu. Sang pemilik berkata, saya bisa menghalalkan tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Tolong kau bekerja di ladang saya dengan waktu katakanlah mudahnya 10 tahun tanpa bayaran. Tanpa bayaran. Akhirnya ditempuh Pak, pokoknya jenengan halal kan ya? Iya. Akhir terjadi Pak, tiap pagi, sore, malam dia itu ngeramut kebun tanpa bisa roh atau bayaran apapun. Kalau makan sih dikasih. Sudahlah sampai 10 tahun beliau minta nagih janji. Akhirnya apa jawabannya? Ya, saya halalkan tapi syarat yang kedua kau harus terima. Kaget beliau. Apa itu? Aku punya anak perempuan. Taruh aja 25 tahun. Gak ada yang mau nikahi. Gak ada. Sebab apa? Sebab satu, matanya buta. Kedua, tangannya cekot. Apa cekot itu Pak? Cacat. Kakinya lumpuh. Telinganya budek. Tuli. Terus mulutnya bisu. Wah. Niki cara pandangan manusia. Iki geblake mbing lah ngono ya. Syarat yang amat berat bagi beliau. Tapi oleh karena mementingkan kehalalan dari sebuah buah yang dia makan tanpa permisi untuk mendapatkan kehalalannya, maka dia tempuh dinikahkan Pak. Si perempuan gak boleh keluar dari kamar. Dinikahno. Ketika sudah qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, udah masuk di kamar, istrimu kau. Bagaimana tidak terbelalak Pak beliau iki, abahnya Imam Syafi'i. Belum ada Syafi'i niku, belum ada. Ada Syafi'i, tapi Syafi'i belum ada. Terbelalak Pak. Tidak sesuai dengan ciri-ciri yang disebut tadi. Kakinya lumpuh, buta tuli, bisu, tangannya cacat. Enggak sesuai itu. Dia gak langsung nobrok Pak. Coba kalau kita. Oh, rezeki nomplok. Lah gitu nggih. Keluar lagi dari kamar. Ya Abi, oh bapakku, boten keliru tidak keliru saya masuk kamar ini. Loh itu anak saya satu-satunya kok. Bapak Ibu hadirin, asale pikiran manggeblak kimbing, sekarang rezeki nomplok. Ternyata diterangkan Pak. Inilah yang kutunggu-tunggu, kata bapaknya si wanita. Seorang pemuda yang selama ini yang akan menjadi calon mantu saya atau menjadi suami yang layak menjadi suami dari anak saya. Maksudnya lumpuh, kakinya ini tidak pernah dibuat maksiat. Tangan juga begitu, enggak pernah untuk buat maksiat.
Dia selalu ada di kamar kholwat terus menerus, nggak pernah keluar-keluar. Dia memanjatkan puja dan puji hanya pada Allah. Bahasa kita Pak, kholwat tidak keluar-keluar rumah. Kira-kira wong wedok betah, ayo. Gak nonggo sedina rasane koyok dicakar kucing cangkem ini. Lenggi. Mata buta tidak pernah dibuat melihat barang maksiat. Telinga juga begitu, lisan juga nggak pernah dibuat untuk maksiat. Akhirnya Bapak Ibu ketika sudah berhubungan intim maka keluarlah anak namanya Imam Syafi'i. Itu hanya cerita saja. Menjaga dari makanan secara syariat tentunya tidak syariat saja, hakikatnya. Harga apel sih itu ilo Pak dengan kerja 10 tahun. Ayo, sih coba 10 tahun. Imbang enggak? Enggak. Itu maksudnya gini loh Bapak Ibu. Sekecil apapun perbuatan yang terjadi pada dirimu secara syariat, manakala mohon maaf disertai dengan makrifat Allah, inilah sesuatu yang paling berharga, mengalahkan 10 tahun kerja. Dan atau maksudnya sebanyak apapun perbuatanmu, selama apapun perbuatan ngibadahmu, tatkala tidak kau sertai dengan ruhaniyahmu, wajah ini wajah tu wajia, percuma. Tahu percuma? Di mata Allah la yukbalu illa thayyiban, tidak diterima. Kurang ya opo saya berkata ini. Bukannya aku benci pada akmal-akmal ibadahmu yang bermaksud dan tujuan hanya mencari pahala dan surga. Enggak, tetapi sayang oleh karena sayangku padamu. Supaya selalu bernilai ngibadahmu mau. Pun Bapak Ibu, hadis ini disimpulkan apapun perbuatan yang kau lakukan, sekecil apapun, utamakan pandangan Allah baik dulu. Jangan ribut pandangan manusia dulu, sementara pandangan baik Allah kita abaikan. Jangan. Apapun itu, amal, perbuatan, amaliyah yang terjadi pada diri kita, sekecil apapun. Yang satu. Yang kedua, sebesar apapun amaliyah yang terjadi pada diri kita, mohon maaf, jangan pernah kau menganggap itu pasti diterima oleh Allah jikalau tidak disertai ruhaniyahmu makrifat pada Allah. Hadis diceritakan oleh Imam Muslim, rawini Imam Muslim. Oke Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait hadis yang ke-10, bahwasanya Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Artinya segala perbuatan apapun yang terjadi pada diri ini harus disertakan wajah ruh menghadap kepada wajahnya Allah. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Kami persilahkan yang ada di majelis ataupun di channel ataupun yang ada di jalur 082141295309. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya pernah dan sering hutang uang di bank yang saya buat usaha dan hasilnya saya buat untuk membesarkan anak dan keluarga. Bagaimana dengan ulama syariat yang katakan bahwa kalau hasilnya dari uang itu dan untuk membesarkan anak-anak tidak akan menjadi anak yang soleh atau yang solihah, apakah itu tidak termasuk ulu minat thayyibat? Niku sing kula tanyaaken. Sampun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerja itu ada namanya sirkatun, sirkah. Apa sirkah? Kongsi. Kalau niat sampeyan itu adalah sirkah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau niatnya itu menggandakan, nganakno duit atau apalah itu bahasanya, ini yang tidak boleh. Tergantung niat dalam hati Anda. Apa sih sirkah itu? Sirkah itu kongsi. Dia yang punya modal, kita yang melakukan. Ya. Nanti bagi hasil. Bagi hasil juga begitu. Kadang ditentukan, kadang tidak. Namanya sirkah. Namanya sirkah. Kalau di dalam perbankan itu mesti ditentukan bahasa kasari anak-ane lah gitu ya. Bunganya itu ditentukan lah gitu ya, berapa persen. Kalau kita menganggap itu syirkah, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Yang modal dari pihak pertama A, yang bekerja pihak B. B nggak punya uang. Tapi yang punya uang adalah si A. Si A ngomong atau si B ngomong, si A kau punya uang, ini aku ada kerjaan. Kau yang modal, aku yang bekerja, nanti bagi hasil. Bagi hasil ini boleh ditentukan, boleh tidak. Manakala ditentukan sama sepakat, oke, nggak apa-apa. Kalau ditentukan tuh ya, contoh. Si A bilang, si B aku 40% ya, awakmu 60% karena kau yang bekerja. Oh siap, sepakat, halal. Sama, bank juga begitu, jangan hutang. Sampai setiap bulan pastikan ada tanggungan gitu. Harus mencicil. Kalau itu kita masukkan dalam syirkah, gak ada apa-apa, gak ada masalah. Tapi banknya yang berlegalitas juga. Atau tidak ditentukan. Tidak ditentukan. Karena kan kita kerja, kita kongsi kan tidak tahu itu nanti rugi atau badi kan nggak tahu. Ya kalau badi, kalau itu berjalan regulasinya. Kalau tidak, jenengan sebagai pihak kedua yang B tadi yang nggak punya uang wajib mengembalikan. Gak apa-apa, pokoknya jangan kau niati menganakkan, apa menganakkan, membungahkan. Jangan kau niati membayar bunga, jangan. Jangan. Niatilah kau memberikan rasa terima kasih atas si A ikimang memberikan uang untuk kita sirkahkan atau kita jalankan. Gak ada masalah. Oke, di jalur telepon bisa kita terima. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak? Perkenalkan, saya Rasid dari Depok, Jawa Barat. Iya, langsung yang ditanyakan Bapak. Mau menanyakan di luar materi yang dibahas hari ini bisa Pak? Assalamualaikum. Bisa, pokoknya ada kaitannya dengan pembahasan rohaniyah atau ilmu hati. Monggo. Yang mau saya tanyakan ini Pak,
Halo. Ya. Materi yang dibahas hari ini Pak. Assalamualaikum. Nah, pokoknya saya Bapak menjauh dari pesawat aja, didengarkan lewat di HP-nya Bapak. Halo. Iya Bapak. Titip tanya sama Guson masalah kaitannya rasa dengan rentek atau keinginan. Oke. Sampun. Sampun niku mawon. Oke. Tak derengipun pun. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada pertanyaan yang pertama, dari sisi hakikatnya bagaimana maksudnya? Kalau kita sirkah yang bagaimana? Gini Pak, kembali kepada hadis yang kita bahas tadi. Di situ dipesankan tentang thayyibat, pandangan Allah. Jangan kita hanya berlaku dan melakukan sesuai pandangan manusia saja, jangan. Kita harus masuk bagaimana pandangan Allah. Udah, kalau jenengan ini mengembalikan miturut pandangan Allah, maka free semuanya. Artinya amaliyah yang kau lakukan, yang tadi itu katanya pinjam buat bermodal atau bersirkah untuk bermodal satu pekerjaan dan hasilnya kita kasihkan terhadap seluruh anak dan suami kita, maka ruhaniyahmu itu jelas diperbolehkan manakala semua kau kembalikan itu karena Allah. Paham ya? Apalagi dari sisi hakikat. Menempatkan ruhaniyahmu, wajah ruhaniyahmu ke wajah Allah di situ. Bukan makhluknya, bukan manusianya. Wong secara syariat kalau sirkah aja ini aja boleh, apalagi secara hakikat. Tetapi ingatlah manakala uang-uangmu sendiri, ya, tidak ada hubungan sirkah, sawah-sawah kamu sendiri misalkan secara syariat, dan kau lakukan tapi kau tidak mengindahkan pandangan Allah, maka lah ini di mata Allah tidak bisa diterima. Paham Bapak Ibu? Jadi ada sesuatu yang dihalalkan, diperbolehkan di dalam syariat, tapi haram dan tidak diterima di mata Allah. Itu tadi. Perbuatan apapun yang diperintahkan dalam syariat, ketika kita melakukan justru di mata Allah itu tidak diterima. Karena ada unsur perserikatan terhadap selain Allah, ruhaniyah ini. Contoh, sholat kan sudah jelas-jelas baik Pak Bu, baik toh, dan itu perintah di dalam hukum syariat. Tapi ketika kita melakukan sholat itu dalam posisi as-sahun, alladzina hum an sholatihim sahun, ruhaniyah kita sahun, lalai. Justru di mata Allah itu tidak bernilai, ibadatun makbulatun, tidak bisa di mata Allah itu diterima, karena di mata Allah kita masih menyekutukan terhadap Allah dengan sesuatu yang lain. Apa? Yaitu iman di dalam hati kita, imannya pasti terhadap selain Allah. Begitu, udah. Yang kedua, rasa dengan kerentek itu bagaimana? Gini, rasa itu iman Pak, iman ya.
Kerentek adalah kehendak. Manakala kita sudah duduk betul-betul tajalli Allah, maka nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Sebab kalau kita sudah duduk di tajalli, itu tidak ada sesuatu kecuali hanya Dia. Kerentek yo kemauan, yo rasa, iman, yo Allah, yo itu, yo sama udah, nggak ada yang lain. Tapi kalau kita simpulkan, kita jawab dari sisi muraqabah. Muraqabah berarti kita masih di su'aul basirah. Apa yang dimaksud daripada rasa? Rasa itu yang menyelimuti terhadap jagatnya rohaniyah, iman. Lah kerentek, karep atau kehendak itu adalah buku catatan yang dikarepkan, buku catatan yang diimankan, maksud saya. Buku catatan tulisan yang dirasa yang nantinya akan menjadi takdir setelah kudrat dan iradah itu menyatu. Kudrat itu kekuatan, iradah kehendak. Apabila ini gabung dari siji jadi satu, maka itulah namanya wujudnya kudrat dan iradah disebut takdir. Lah sebelum muncul takdir itu ada namanya qada. Apa? Tulisan, yaitu kekarepan kehendak. Jadi kehendak manakala didasari dengan rasa yang benar, maka takdir apapun tidak akan pernah kecewa. Tetapi manakala kehendak itu tidak didasari dengan rasa yang benar, rasa yang benar itu apa? Rasa hanya pada hidup saya beriman. Lah, tidak didasari itu. Rasanya kehendak didasari dengan rasa atau iman selain Allah, apapun yang terjadi namanya takdir itu, baik iku nyocoki nang ati ataupun tidak, mesti rohania ini gelisah. Jangankan perkara yang enak, perkara gak enak pun tetap gelisah. Contoh, jenengan rasane wis keliru, imannya sudah tidak pada Sang Yang Tunggal, tetapi imannya terhadap makhluk. Anda ditaruh sebagai orang yang takdiri wong sugih, mesti Anda itu repot dengan sugiye lah. Takut kehilangan kekayaan. Anda menjadi orang yang berpangkat, berjabat, pasti akan ketakutan kehilangan jabatan. Kau menjadi orang yang terhormat, dihormati karena ilmu yang ada pada dirimu, tapi kau pasti akan takut akan kehilangan kehormatan. Itu pasti, Pak. Karena rasa atau imanmu itu sudah tidak benar. Apalagi ditaruh takdir yang tidak enak. Wah. Jabai kadang-kadang ini, bagaimana Gus saya bisa kholwat dengan khusyuk, hutangku masih banyak, semua si nyicil diuber-uber bang Dedel, dikejar-kejar. Ditaruh perkara yang enak aja takdirnya gelisah, apalagi ditaruh perkara yang tidak enak, tambah luar biasa. Tapi bagaimana ruhaniyah kondisi kalau rasanya sudah benar, imannya sudah benar ke Sang Yang Tunggal? Masih kui randuwe ragablek, masih toh kau menjadi orang yang serba kekurangan. Enggak mungkin rohaniyahmu itu akan gelisah. Enggak mungkin. Pasti rohaniyahmu itu damai. Terus lagi dikasih atau diletakkan takdir yang menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang kaya.
orang yang berjabat, tidak mungkin akan muncul takabur di dalam dirimu atas jabatanmu, atas kekayaan, kehormatanmu, enggak mungkin. Artinya ruhaniyahmu itu tidak akan bisa digoyang, Pak. Dengan bisikan nafsu lewat kekayaan maupun kemiskinan. Dukuro tinggio, kayak apa jabatanmu tidak menjadikan goyah ruhaniyahmu itu, enggak. Masya toh kui ora gablek apa-apa alias kere, enggak menjadikan goyangnya hatimu ketika menghadapi kondisi apapun yang seperti itu, enggak. Udah, ini kalau rasanya sudah benar. Bagaimana rasa dan kerentek yang duduk di atas rasa yang nantinya akan menjadi takdir itu tidak mengecewakan. Otomatis rasa ini harus dibangun dulu. Kalau enggak dibangun ya tetap enggak akan pernah baik. Nggih, ada lagi. Sampun cukup, Pak? Bon. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah diberikan ini. Ada yang masuk satu kali lagi mungkin? Ya, bisa kita terima. Assalamualaikum. Dari Nganjuk, Gus. Ya, yang ditanyakan langsung, Pak. Ya, saya tanyakan, orang yang sama-sama duduk ditakoli, kalau saling berdosa minta maaf itu apa bisa diterima? Begitu, Pak, ya. 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 Sudah? Sudah, terima kasih. Orang-orang yang duduk di takholi saling mohon maaf, apakah bisa diterima? Bapak Ibu, ada hakul adam, ada hakullah. Hakul adam berarti antara sesama ini ada kaitannya, hubungan sesama dengan sesama, manusia dengan manusia. Pertanyaannya, apakah si A dengan si B ketika duduk di takholi dia itu minta maaf atas segala kesalahannya, si B juga menerima maafnya, kesalahannya, dan menyepuro. Apa menyepuro itu? Saling memaafkan. Apakah ini di mata Allah sah? Bapak Ibu, ini hakul adam, ya, hakul adam. Apapun yang dilakukan di dalam hakul adab, apapun ya apapun, ini lebih-lebih itu tadi saling memaafkan. Di mata manusia lepas, tapi di mata Allah bagaimana? Belum tentu. Sebab setiap hakul adam di situ ada haknya Allah. Apa haknya Allah? Di situ ada keakuan Allah, wajah tu wajhiyah lilladzi fataros, tapi kita tidak sadar. Kalau sesama manusia di mata manusia bisa diterima, Pak. Buktinya yang asalnya itu ketemu gak nyapa, bahkan cari jalan yang lain. Sekarang enggak, udah enakan sudah. Tapi di mata Allah, selagi Anda masih mementingkan hakul adam dan tidak ada dan tidak memikirkan hubungan haknya Allah di situ, maka di mata Allah belum bisa diterima, Pak. Belum bisa.
Sebab hakullah itu urusan nafsi-nafsi, bukan urusan terhadap orang lain. Enggak ada. Haknya apa? Contoh. Sudah beres hakul Adam, hubungan sesama manusia sudah enggak ada masalah. Terus di situ ada haknya Allah yang harus kau sembah. Di situ ada hak Allah yang harus kau sembah. Mengarahkan rohaniyahmu terhadap wajahnya Allah. Ini loh belum sama sekali. Jadi segala apapun, sekecil apapun, kejadian apapun itu ada haknya Allah. Kebanyakan manusia tidak memperhatikan ini Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka sibuk hanya melihat hablum minan nas. Sibuk dengan hak-hak antara sesama manusia. Saya jualan, jenengan beli. Ada apa haknya? Jenengan harus memberikan uang. Saya memberikan barang. Hanya itu. Tapi di situ ada haknya Allah yang kita tidak pernah tahu. Yang kita mengabaikan selalu. Bisanya terjadi seperti itu. Haknya Allah, Anda harus mentajalikan pada Allah. Itu haknya Allah. Oke, itu Bapak sementara. Oleh karena waktu sudah habis, semua apa atensi ataupun ilmu yang telah diberikan Allah menjadikan satu buah ilmu yang bermanfaat, dan segala kekurangan atau kesalahan kami mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.